Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan pelajaran kita tafsir juz amma, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas tafsir surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Sebab para ulama berselisih tentang status surat Al-Mutaffifin ini, apakah dia surat Makkiyah atau Madaniyah, karena konteksnya dan juga riwayat dari sababun nuzulnya. Sebagian atau jumhur, mayoritas ahli tafsir berpendapat, kebanyakan mufassirin berpendapat bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini adalah surat Madaniyah. Artinya surat ini turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menyebutkan sababun nuzulnya surat Al-Mutaffifin ini, ya karena konteksnya Al-Mutaffifin ini sedang di permulaan surat ini berbicara tentang orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan, tidak adil dalam timbangan, dalam menimbang dan dalam menakar. Dan dalam sababun nuzul riwayat disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah ketika itu terbiasa dengan perlakuan atau perbuatan seperti itu, yaitu mereka tidak adil atau buruk dalam menakar dan menimbang, sehingga turunlah ayat ini untuk memperbaiki keadaan mereka. Karena ketika itu mereka disebutkan penduduk Madinah sebelum Islam datang, mereka tuh biasa mempermainkan timbangan. Dan sebagian ulama tafsir lain menyebutkan bahwa surat Al-Mutaffifin ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena diantara konteks dari surat ini berbicara tentang pendustaan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang tidak mengimani Al-Quran. Antaranya ayat dalam surat Al-Mutaffifin ini Allah berfirman, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata itu cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ucapan-ucapan semisal ini biasa diucapkan oleh orang-orang musyrikin Mekah sebelum Nabi hijrah. Adapun ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah ketika itu sudah mayoritas memeluk agama Islam, menjadi kaum Ansar. Jadi tidak mungkin ada ucapan-ucapan seperti ini muncul dari orang-orang Madinah ketika itu, yang mengatakan Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng, cerita-cerita, legenda-legenda terdahulu. Kemudian juga diantaranya firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin juga, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka itu orang-orang beriman lewat di hadapan mereka orang-orang kufar, mereka bermain mata untuk mengejek orang-orang mukmin. Dan itu tidak terjadi ketika Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah. Mayoritas sudah memeluk agama Islam menjadi kaum Ansar. Yang Yahudi, jelas Yahudi, mereka tidak berani melakukan itu.
Apalagi orang-orang munafik, mereka tidak mungkin berani melakukan hal seperti itu kepada Nabi dan kaum muslimin ketika sudah hijrah ke Madinah. Dari sinilah sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini surat Makkiyah. Sebagian lagi berpendapat seperti Tahir bin Ashur dalam tafsirnya ngambil jalan tengah. Surat Mutaffifin ini turun ketika Nabi SAW sedang perjalanan hijrah ke Madinah. Ala kulli hal, permasalahan apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah tidak terlalu berdampak bagi kandungan dan faedah dari ayat-ayat ini. Ini cuman hanya untuk sekedar menambah wawasan kita saja. Baik. Surat Al-Mutaffifin ini hadirin azallahu wa iyyakum, di awal-awal surat ini membahas atau menyinggung tentang perkara yang sering disepelekan oleh sebagian manusia bahkan sampai hari ini, yaitu bermudah-mudahan dalam mempermainkan takaran timbangan, tidak adil dalam timbangan. Dan Allah menyebutkan ini di awal surat. Di awal surat. Tentang orang-orang yang menzolimi hak orang lain dengan cara mereka itu mempermainkan takaran timbangan. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, hadirin azanallahu wa iyyakum, surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wail itu cuma dua. Cuma dua dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Mutaffifin ini. Lagi surat apa hadirin? Surat apa? Al-Humazah. Wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Cuma dua aja surat dalam Al-Quran yang diawali dibuka dengan kata wail. Dan kalau kita tinjau lebih dalam lagi, kedua surat ini yang diawali dengan perkataan dengan kata wail, itu keduanya sedang berbicara tentang dosa atas hak manusia. Dosa yang melanggar hak manusia. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin ini kata wail, wailul lil mutaffifin, ini berkenaan dengan harta manusia. Hak orang lain yang berkaitan dengan harta mereka, yang ngurangin takaran timbangan orang. Adapun dalam surat Al-Humazah, wail itu berkaitan dengan hak orang lain dalam perkara harga diri mereka, kehormatan mereka. Kalau Al-Mutaffifin berkaitan dengan harta, hak orang berkaitan dengan harta. Kalau Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, wail, neraka, wail, ancaman bagi orang-orang yang mengumpat, suka mengejek, mengumpat, melecehkan harga diri orang lain. Itu keduanya berkaitan dengan hak orang lain, baik itu hak orang lain hartanya kita zolimi atau harga dirinya kita lecehkan dengan cara kita memfitnah, dengan cara kita menggibahi orang lain, menuduh-nuduh yang tidak, harga dirinya kita coreng. Maka keduanya ini yang berkaitan dengan hak orang lain diancam keras dengan ancaman wail dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara masalah hak orang lain ini perkara besar, hadirin azallahu wa iyyakum. Nabi SAW mengingatkan ketika haji wada, Nabi berkhutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Sungguhnya darah kalian sama muslim, harta kalian dan kehormatan harga diri kalian haram atas kalian. Haram untuk diganggu, darah, harta sama kehormatan harga diri orang lain haram. Makanya perkara yang berkaitan dengan hak orang lain ini perkara besar dalam Islam, ketika dilanggar ancamannya berat. Makanya kita kalau bisa kita meninggalkan dunia ini tidak bawa masalah dengan orang lain. Ini yang paling penting. Ketika kita punya dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan Allah ampuni kita. Karena Allah sangat sayang sama hambanya. Allah Maha Pengampun. Allah punya sifat Ghafur Rahim, dan Allah sangat sayang sama hambanya. Allah lebih mengedepankan rahmatnya daripada murkanya. Maka ketika kita meninggal, kita bawa dosa antara kita sama Allah, masih besar kemungkinan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mati bawa dosa antara kita sama manusia yang lainnya, ini pasti akan jadi bencana bagi kita di akhirat nanti.
Karena hukum asalnya manusia itu pasti akan menuntut haknya, pasti. Tidak mungkin tidak. Jadi jangan pernah terlintas di pikiran kita hak-hak orang lain yang pernah kita zolimi, baik itu hartanya atau kehormatannya, harga dirinya. Terus nanti pada saat di hari pengadilan mereka akan memaafkan kita, itu mustahil. Mustahil. Bahkan bisa jadi seorang istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya, anak menuntut orang tuanya pada hari itu, apalagi orang lain. Mereka karena pada hari itu hari yang sangat mengerikan. Di hadapannya antara surga dan neraka, dia sangat butuh pahala ketika itu untuk menyelamatkan dia. Maka kita akan balas kezoliman hak orang lain yang kita lecehkan itu dengan pahala kita, hadirin, dan itu akan menjadi bencana bagi kita di akhirat kelak. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, seorang ulama tabi'in ahli hadis, dia berkata, إن لقيت الله تعالى ب70 ذنبا فيما بينك وبين الله تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, kalau seandainya engkau nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, engkau bawa 70 dosa antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, masih lebih ringan urusannya daripada kamu bawa satu dosa antara kamu sama hamba yang lainnya. Kita bawa dosa 70 dosa antara kita sama Allah, masih lebih ringan. Masih besar kemungkinan Allah ampuni dosa kita. Mau sejauh mata memandang dosa kita, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kita bawa satu dosa antara kita sama hamba makhluk yang lainnya, maka kita akan binasa, hadirin. Azallahu wa iyyakum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, bi'saz zat ila al-ma'ad al-udwanu 'ala al-ibad. Seburuk-buruk bekal kalian untuk kembali ke akhirat adalah kalian bawa permusuhan antara kamu dengan hamba yang lainnya. Itu seburuk-buruk bekal. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa masalah antara kita dengan orang lain. Maka Ibnu Umar pernah ditanya, coba ringkaskan kepadaku apa itu ilmu, ringkaskan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ilmu itu luas. Tapi intinya kalau engkau bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, perutmu kosong dari makan harta orang lain, tangan bersih dari menumpahkan darah orang lain, maka lakukan itu. Selamat insyaallah, sudah, itu intinya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, makanya di surat ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ancaman bagi orang-orang yang berlaku curang dengan menzolimi harta orang lain dengan cara memainkan atau mencurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang, dalam menakar dan menimbang. Wail ini maknanya diperhatikan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan wail itu maknanya adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Wail. Tapi pendapat yang lain mengatakan maknanya umum. Wail itu secara bahasa artinya itu kebinasaan, kecelakaan, dan itu secara umum. Dan ini lebih mengerikan ketika diancamkan wail, kebinasaan bagi orang yang begini. Itu lebih mengerikan karena kita tidak tahu kebinasaan apa yang dimaksud itu. Sengeri apa, semenakutkan apa kebinasaan yang diancamkan kepada kita. Dan itu insya Allah yang lebih kuat ya, makna atau tafsiran dari wail itu sendiri. Ancaman kecelakaan, kebinasaan atas kalian, ini umum. Jadi kita tidak tahu kebinasaan apa yang akan menimpa dari ancaman tersebut. Al-mutaffifin ini diambil dari kata at-tufaf, at-tatfif. Artinya itu sesuatu, maknanya itu kembali kepada sesuatu yang sedikit. Jadi celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan yang sedikit. Dan memang karena biasanya orang kalau dia curang dalam timbangan itu biasanya sedikit, hadirin. Kalau banyak dia pasti ketahuan. Biasanya memainkan timbangan sedikit, dan subhanallah sampai sekarang begitu mudahnya orang melakukan praktik kezaliman yang satu ini. Dan ini terjadi mau skala kecil maupun skala besar, mau pedagang kecil maupun pedagang besar. Terkadang bermain dalam masalah takaran dan timbangan ini sehingga dia menzolimi orang lain, menzolimi harta orang lain.
Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Ayat kedua Allah berfirman, yaitu celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, takaran timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dicukupkan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka itu menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka ngurang-ngurangin. Jadi kalau mereka ditakar orang lain, mereka ngotot nuntut harus sempurna timbangannya. Tapi kalau mereka nimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Itu maksudnya ayat kedua dan ayat ketiga ini. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu maknanya yang tadi. Dan kecurangan seperti ini hadirin azallahu wa iyyakum disebutkan oleh para ulama. Kecurangan yang mungkin terlihat sepele di mata manusia sehingga diremehkan oleh sebagian orang, masalah dia mempermainkan timbangan ini, justru dosa yang satu ini, kecurangan yang dianggap sepele inilah menjadi salah satu sebab suatu kaum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, kaum Madian. Kaum Madian itu kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Allah sebutkan di antara sebab dosa mereka, kenapa mereka dibinasakan oleh Allah SWT, karena kebiasaan mereka curang dalam timbangan. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 84, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yaitu Syuaib alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Syuaib mendakwahkan mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya untuk kalian. Wala tanqusul mikyal wal mizan, dan jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, sungguh aku melihat pada kali ini ada kebaikan. Wa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit, sungguh aku khawatir kepada kalian itu adab di hari yang membinasakan kalian. Jadi karena dosa yang sepele, yang kita anggap sepele oleh sebagian orang ini, hadirin azallahu wa iyyakum, pernah menjadi sebab suatu kaum diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati dalam masalah ini, karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Allah sebutkan juga dalam surat Isra, wa auful kail, dan sempurnakanlah takaran kalian kalau kalian menakar. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik bagimu, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Allah singgung lagi dalam ayat ini dalam surat Isra masalah perintah kita untuk adil dalam menimbang. Jadi disebutkan dalam konteks ayat ini menimbang sama menakar. Jadi beda ya antara takaran sama timbangan itu, hadirin azallahu wa iyyakum. Dan keduanya ada ancaman ketika curang dalam menakar atau menimbang. Jadi kalau menimbang itu biasanya pakai hitungan berat. Tapi kalau menakar, takaran itu umumnya itu pakai hitungan volume, hadirin. Dan penduduk Mekah ketika itu mereka pada pedagang. Jadi mereka biasa bertransaksi itu dengan menimbang. Adapun penduduk Madinah itu mereka tuh biasanya bertransaksi dengan cara menakar, pakai takaran dia. Makanya ada takaran-takaran itu satu wasak, satu sa', satu mud, itu takaran. Seperti kita zaman sekarang ini 1 liter. Liter itu bukan timbangan tapi takaran. Ini takar apa? Volumenya. Makanya kita kalau bayar zakat fitrah nih, bayar zakat fitrah, itu pakai takaran atau timbangan, hadirin? Coba jawab. Kita bayar zakat fitrah itu pakai takaran atau timbangan? Hah? Takaran. Berapa yang kita keluarkan? Hah? 3 liter setengah, 3 liter setengah, 3 liter setengah atau 3 kilo setengah? Ada khilaf. Ada yang ngukur pakai kilo, ada yang ngitung pakai liter. Aslinya bukan pakai kilo, ngitung zakat fitrah itu. Aslinya pakai takaran. Takarannya zakat fitrah itu 1 sa'.
Ada so' nabawi. So' nabawi itu banyak ahli fikih dari zaman dulu menghitung berapa sih kira-kira kalau dikonversikan ke kilo atau dikonversikan ke liter jadinya berapa satu so' itu. Jadi kita kalau mengeluarkan zakat fitrah itu pakai so' hitungan yang normal, hitungan aslinya. Satu so' itu seberapa? Satu so' itu 4 mud. Satu mud itu seberapa? Satu mud itu segini nih. Jadi kita begini, tangan orang dewasa dengan jari agak dibuka sedikit, nggak terlalu lebar, nggak terlalu rapat. Itu satu mud ini segini. Nah, jadi kalau kita agak buka begini satu mud. Nah, satu so' itu 4 mud ini. Jadi kalau misalnya orang dulu misalnya dia mau zakat fitrah pakai gandum, jadi dia ambil segini pakai tangannya 1, 2, 3, 4. Nah yang 4 itu jadilah satu so' namanya. Nah satu so' ini oleh para ulama dicoba dihitung kira-kira kalau dikonversikan ke kilo jadi berapa, makanya banyak khilaf, beda pendapat. Bahkan ada yang bilang 2,1 sekian kilo, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 2,7 sekian. Ada yang cari aman udah 3 kilo aja biar aman. Kenapa beda-beda? Karena ngitungnya itu dia dari hasil konversi hitungan so' itu. Nah, mau kita ngitung nakar pakai so' ataupun kita nimbang pakai timbangan, itu dua-duanya mendapatkan ancaman kalau dia curang, dua-duanya sama. Jadi kalau orang dulu itu zaman Nabi itu kan mereka zakat fitrahnya diantaranya kan makanan pokok ya, diantaranya mereka biasanya zakat fitrah pakai kurma atau gandum. Nah mereka ngitungnya begitu, kurma nih diangkat pakai tangannya begitu sampai 4 kali. Nah segitu takarannya. Nah kalau kita ngangkat begini beras kita angkat gini pada jatuh hadirin. Nah makanya biasanya para ulama itu ngitung ada so' nabawi itu sudah ada turun temurun. Jadi kira-kira so' nabawi itu segimana itu takarannya? Ada, nah pakai itulah dihitung, coba dituangin beras, coba ditimbang. Kemudian berkaitan sama ayat tadi, 2 ayat tadi. Kata para ulama juga nyambung ke pembahasan atau masalah yang lainnya ketika orang ini dia hanya mau menuntut haknya dia untuk dipenuhi ketika dia membeli sesuatu, tapi kalau dia membeli sesuatu dia minta dipenuhi, tapi kalau dia jual dia memperhatikan timbangannya, hak orang lain yang nggak penuhi tapi haknya dituntut. Berkaitan juga dengan perkara-perkara yang sama ketika orang itu dia banyak menuntut haknya tapi tidak memperhatikan hak orang lain yang di bawah tanggungannya, sama mendapatkan ancaman juga seperti dalam ayat ini. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas kalian itu durhaka kepada ibu, kemudian menghubur anak hidup-hidup, dan man'an wahat. Man'an wahat ini artinya orang ini cuma bisa nuntut haknya dia, tapi dia tidak memperhatikan hak orang lain. Dan ini sifat tercela diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Contoh, banyak contohnya ini. Antara suami sama istri. Suami nuntut aja, kamu tuh harus taat, nggak boleh bantah. Kalau aku merintahkan sesuatu harus nurut. Harus A, B, C, D, kamu harus begini. Haknya dia nggak boleh ada minus sedikit pun. Dituntut dari istrinya. Tapi hak istrinya nggak pernah diperhatikan sama dia. Istrinya butuh kasih sayang, butuh belayan, butuh ditemenin ngobrol, butuh diajarin, dituntun, diajarkan agama. Itu hak istri. Itu haknya dia. Hati-hati dia nuntut nanti di akhirat haknya itu. Nah makanya orang kebanyakan nuntut, tapi hak orang lain yang di bawah tanggungannya dia tidak penuhi, hati-hati. Demikian juga misalnya antara rakyat sama penguasanya. Jadi gitu rakyat, tuntutannya banyak. Pemerintah harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Pokoknya pemerintah salah aja di matanya dia. Biasanya kan orang seperti itu tuh. Apa aja pemerintah lagi kalau udah sudah nggak suka, pemerintah lakuin apa, udah dihujat sudah. Apalagi udah sentimen dari awal sama pemerintahnya. Tuntut begini begitu, tapi kewajiban dia sebagai rakyat terkadang dia nggak perhatikan, dia nggak peduli, sama seperti itu. Kondisi seperti itu.
Makanya kita ini sebagai manusia yang wajib untuk kita perhatikan itu bagaimana kita menunaikan hak orang lain. Yang wajib bagi kita itu bagaimana kita memastikan hak orang lain sampai kita tunaikan. Bukan kita menuntut hak kita, jangan kebanyakan nuntut sudah. Ingat, hak kita pasti akan kembali kepada kita, pasti akan sampai. Jadi jangan terlalu banyak nuntut. Bagaimana kita ini bisa menunaikan hak orang lain itu yang paling penting. Kalau hak kita nggak sampai, dizolimi sama orang lain, tenang, pasti akan sampai kepada kita. Cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh hak itu pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya, pasti. Jadi jangan kita terlalu banyak untuk nuntut hak kita. Yang paling penting itu bagaimana kita memperhatikan hak orang lain yang di bawah tanggungan kita, itu yang paling penting. Kemudian dalam ayat keempat Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang diancam neraka gara-gara perbuatan mereka masalah timbangan dan takaran, di ayat keempat langsung Allah ingatkan. Langsung Allah ingatkan, berikan nasihat akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari kebangkitan. Maka Allah menyebutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan? Kenapa mereka curang dalam timbangan? Kenapa mereka menzolimi hak orang lain? Apakah mereka enggak mikir apa mereka itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua itu? Hak orang lain dia akan tanggung jawab. Apakah dia tidak mikir dia akan dibangkitkan di akhirat? Kenapa kok begitu mudahnya berbuat curang, terlebih lagi dalam hal hak orang lain? Apakah dia berpikir mati terus hilang begitu saja nggak ada cerita? Enggak. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah langsung ingatkan. Langsung Allah ingatkan tentang negeri akhirat. Liyaumin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan berdiri menghadap kepada Rabb seluruh alam semesta. Yaqumun nas, yauma yaqumun nas, hari di mana manusia berdiri lirabbil alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama-nama hari kiamat itu apa? Yaumul qiyamah. Kiamat itu diambil dari kata apa? Diambil dari kata qama yaqumu, yang artinya apa? Berdiri. Semua manusia akan berdiri, benar-benar berdiri dengan berdiri yang sangat lama. Berdiri menanti datangnya Allah SWT untuk memulai persidangan di padang mahsyar. Makanya hari itu disebut dengan hari qiyamah, yaumul qiyamah, yaitu pada hari itu orang-orang semua berdiri. Semuanya, nggak ada yang duduk hadirin, apalagi morbahan. Berdiri, ufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki, tidak disunat. Semua berdiri dengan waktu yang sangat lama menanti persidangan Allah SWT, dengan kondisi kepayahan mengerikan, matahari didekatkan, kepanasan, kehausan, keringatan, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Seperti itu mengerikannya keadaan hari itu. Bagaimana pada saat itu orang langsung ingat kezolimannya, ingat dosanya, bagaimana takutnya dia, bagaimana nasibnya ini di sidang, selamat nggak dia. Mengerikan. Mengerikan. Makanya pada hari itu hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang akan merasa tenang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan mendapatkan naungan di hari itu yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat mengerikan. Di hari di mana manusia berdiri dengan waktu yang sangat lama. Di hari di mana manusia itu ada yang tenggelam sama keringatnya. Coba kita bayangkan matahari didekatkan begitu dekatnya sampai kita kepanasan, kehausan, ketakutan, menderita, keringat bercucuran, ada yang sampai keringatnya di kaki, di pinggang, ada yang sampai mulutnya, ada yang tenggelam. Kebayang nggak tuh gimana ngerinya sampai seperti itu keadaan manusia ketika itu. Pada di padang mahsyar, wal'iyadzubillah. Ngeri. Makanya Allah ingatkan, apakah mereka mikir
Mereka nggak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Makanya dalam hadis sebutkannya, walaupun hadis ini ditaifkan oleh sebagian ulama, kata dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, qil li Rasulullah SAW, yawman kana miqdaru 50,000 sana, ma atwalu hadzal yawm. Dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hari pada mahsyar orang-orang berdiri, yang hari itu panjangnya seperti 50.000 tahun, panjang sekali kita berdiri. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakunu akhaffu 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Demi Allah, pada hari itu bagi orang-orang mukmin akan diringankan waktu mereka berdiri itu seperti mereka mengerjakan sholat wajib ketika di dunia. Sebentar saja mereka rasakan. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi didhaifkan oleh sebagian ulama. Kemudian di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Kalla ini sering dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Biasanya habis menyebutkan statement tertentu, kemudian ayat selanjutnya biasanya Allah mengucapkan kalla. Nah, kalla ini maknanya bisa sekali-kali tidak. Ini untuk membantah. Biasanya untuk membantah statement sebelumnya Allah membuka ayat berikutnya dengan kata kalla, sekali-kali tidak. Untuk membantah statement sebelumnya. Tapi dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, kalla di sini artinya haqqan. Bukan untuk membantah statement sebelumnya, tapi untuk penekanan terhadap statement sebelumnya, yaitu bahwasanya sungguh dan benar-benar. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguhnya catatan orang-orang kafir, orang-orang durhaka itu di dalam sijjin. Nah, apa maknanya ayat ini hadirin wasallallahu? Kitabal fujjar, catatan orang-orang durhaka itu di sijjin. Ini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, ulama ahli tafsir. Pendapat pertama, maknanya Allah SWT menyebutkan bahwasanya catatan nama orang-orang fajir itu sudah tercatat di dalam lembaran dalam kitab, yang kitab ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapisan bumi yang paling dalam. Itu disebut dengan sijjin. Jadi maksudnya orang-orang yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka sudah dicatat dan disimpan catatannya di dalam sijjin, yaitu di lapisan bumi yang paling dalam. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maksudnya kitabul fujjar di situ maksudnya kesudahan mereka, ending mereka, orang-orang fajir itu kesudahan mereka akan kembali ke sijjin. Nah, sijjin itu apa? Sijjin itu adalah asal katanya itu menunjukkan tempat yang sempit, itu sijjin. Nah, sijjin ini maksudnya apa? Itulah neraka jahanam. Yang letaknya di mana? Letaknya di kerak bumi yang paling dalam. Itu maknanya. Bagaimana hakikatnya? Allah taala alam. Ada yang menyatakan ya sijjin itu neraka, ya tempatnya di dalam, itu yang paling dalam. Makanya bumi itu kalau semakin dalam dia semakin panas, hadirin. Semakin ada panasnya. Nah, sijjin, pendapat ahli tafsir sebutkan oleh Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, itu tempat yang sangat sempit yang berada di lapisan bumi yang paling dalam. Nah, kalau pendapat pertama itu kitabul fujjar, itu catatannya nama-nama orang yang sudah divonis masuk neraka disimpan di sijjin itu. Tapi kalau pendapat kedua, endingnya orang-orang itu akan dimasukkan ke situ, ke sijjin itu yang di kerak bumi yang paling dalam itu, wal iyadu billah. Kemudian ayat ke-8 Allah menyebutkan wa ma adraka ma sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah kalian apa itu sijjin? Dan juga sering dalam ayat Al-Quran Allah menggunakan metode ini, pertanyaan, mengulangi pertanyaan dengan metode pertanyaan seperti itu. Seperti al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah.
Ini kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kalian apa itu sijjin? Itu tempat sijjin, ini tadi tempat yang sempit yang mendatangkan penderitaan, yang tempatnya sangat dalam di lapisan bumi yang paling dalam. Nah, pendapat tadi itu dikuatkan dengan ayat yang lain pernah kita bahas waktu kita bahas tafsir surat At-Tin. Kita sempat singgung masalah ini, sijjin itu tempat yang di dalam bumi, inti bumi. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya, sedalam-dalamnya. Sebagian dari tafsir menyebutkan maksudnya tempat yang serendah-rendahnya itu di dalam bumi yang paling dalam, lapisan bumi yang paling dalam. Itu tempat yang mengerikan, hadirin. Bagaimana ditempatin di situ, wa'iyadu billah. Nah, itu menguatkan pendapat yang tadi bahwasanya sijjin itu tempat, ya, sebagian menafsirkan ya, neraka jahanam itu sendiri di situ tempatnya. Ayat ke-9 Allah berfirman, kitabum marqum wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang telah terpahatkan. Jadi catatan tadi, ya, tadi yang menafsirkan catatan yang disimpan di sijjin itu sudah paten, seakan-akan kitab tersebut itu sudah terpahatkan. Artinya apa? Sudah nggak mungkin ada perubahan. Artinya apa? Hadirin azallahu wa yakum, orang-orang yang sudah divonis oleh Allah SWT masuk neraka dan tersimpan catatannya, seakan-akan catatan tersebut sudah terpahatkan, artinya sudah tidak ada perubahan, sudah nggak ada perubahan, sudah paten, sudah begitu, nggak mungkin berubah. Makanya Allah bahasakan kitab itu terpahatkan. Nama-nama orang-orang fajir yang disimpan dalam sijjin itu sudah terpahatkan, sudah paten, nggak akan ada perubahan. Artinya orang di antara bentuk keimanan kita kepada takdir Allah SWT, di antara iman kita dalam rukun iman kita yang kena memang pada takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan semua maqadir al-khalaiq, semua takdir makhluknya semuanya tanpa terkecuali sudah Allah catatkan, takdirnya paten, nggak akan berubah di Lauhil Mahfuz. Kitab sudah kering, pena-pena sudah diangkat, catatan sudah kering, dan itu sudah paten 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah paten, nggak ada perubahan. Sudah takdirnya begitu ya begitu. Allah sudah takdirkan dengan ilmu Allah. Allah tahu apa yang semua yang akan terjadi, Allah catatkan, sudah Allah tuangkan di situ. Jadi orang-orang yang sudah Allah catatkan sebagai namanya tercatat sebagai orang fajir yang disimpan di sijjin itu tidak akan berubah. Jadi ketika sosok kita ini dilahirkan bahkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, sudah Allah catatkan ending kita ini di surga atau di neraka. Semua tanpa terkecuali. Semua sudah Allah tentukan, fulan surga, fulan neraka. Semua tanpa terkecuali sudah Allah catatkan. Baik. Ini yang bertanya, loh Ustaz, kalau ana dicatatkan masuk neraka, ngapain ana sholat, Ustaz? Ngapain ana capek-capek ke masjid? Kalau ternyata Allah catatkan ana itu termasuk penghuni neraka, sudah takdirkan dan nggak akan berubah itu. Ngapain ana capek-capek beribadah? Ana maksiatin sekalian, gitu kan, alhamdulillah. Apa jawabannya, hadirin? Apa jawabannya? Paham nggak pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Tapi apa jawabannya? Ana minum dulu, bismillah. Bagaimana jawabannya, hadirin azanallahu wa iyyakum? Jawabannya mudah ya. Kita nggak tahu endingnya di mana. Masalahnya kita nggak tahu kita ini endingnya di mana, catatannya di mana.
Dan pertanyaan itu pernah sahabat Nabi SAW tanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Allah sudah catatkan semua kita ini akan masuk surga, masuk neraka? Kata Nabi, iya. Sudah Allah catatkan semuanya. Dan catatan itu tidak akan pernah berubah. Fafimal amal, kata sahabat. Kalau gitu ngapain kita beramal? Kalau saya ada endingnya masuk surga, ya saya nggak usah beramal akan masuk surga. Kalau endingnya masuk neraka, saya nggak usah beramal, endingnya kan masuk neraka. Fafimal amal. Terus ngapain kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu. Beramal sudah kalian. Kalian itu tugas kalian itu beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan sesuai apa dia diciptakan. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru min amali ahli saqawah. Kata Nabi SAW, kalian itu tugasnya beramal. Sudah, nggak usah mikirin yang kalian tidak tahu takdirnya. Tugas kalian sebagai orang yang beriman beramal, dan semua akan dimudahkan sesuai apa yang dia ditakdirkan. Jadi ketika kita berusaha beramal soleh, kita sholat, jaga sholat waktu, kita bakti sama orang tua kita, kita bersedekah, kita menolong orang lain, berbagai macam amalan, kita berusaha melakukan itu, dan kita berhusnuzon kepada Allah, ending kita baik, maka pasti akan Allah mudahkan kita ke jalan itu. Pasti. Maka kata Nabi SAW, siapa yang Allah catatkan dia sebagai orang yang berbahagia, maksudnya Allah catatkan dia sebagai ahli surga, maka pasti akan Allah mudahkan dia beramal amalan ahli surga. Siapa yang Allah catatkan dia sebagai ahli neraka, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Makanya tugas kita itu beramal. Makanya Allah merintahkan kita itu beramal soleh, segera amal lakukan. Tidak usah kita mikirkan nanti ending saya di neraka gimana. Tidak, beramal sudah. Allah akan mudahkan kita ke jalan yang Allah catatkan. Kalau kita dimudahkan oleh Allah SWT beramal, ini pertanda baik. Kita di track yang benar. InsyaAllah ta'ala kita akan husnul khatimah. Dengan syarat kita ikhlas beramal. Itu syarat penting, hadirin. Ini penting sekali masalah keikhlasan. Karena na'udzubillah wal'iyadzubillah, kalau orang itu dia beramal dan dia menonjolkan amalannya tapi dia nggak ikhlas, dalam amalnya, besar kemungkinan di penghujungnya endingnya dia akan berbelok. Hadirin, na'udzubillah, ini mengerikan. Kayak kata Nabi SAW, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dira'. Fayasbiqu 'alal kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ada seorang yang dia itu beramal dengan amalan penghuni surga, beribadah terus amalan penghuni surga. Tapi bisa tercatatkan takdir untuknya. Kemudian di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, lantas dia masuk neraka endingnya. Kata para ulama, kenapa seperti itu? Karena ketika dia beramal itu dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Ngeri. Makanya di antara hal yang bisa menjaga kita on track dan menjaga kita bisa husnul khatimah, ikhlaskan niat kita dalam beramal. Dalam amalan apapun berusaha kita lakukan karena Allah SWT, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah ini pertanda baik. Insya Allah ini pertanda kita di jalan jalur yang benar menuju surga Allah SWT. Itu tanda, itu insya Allah pertanda. Makanya Allah perintahkan kita beramal. Kamu tuh beramal, nggak usah mikirin nanti endingnya bagaimana. Tugas kita cuma beramal. Dan jangan pernah kita suuzon sama Allah SWT. Jangan pernah suuzon. Jangan pernah kita ucapkan dari lisan kita ini, saya ini banyak dosa, kayaknya Allah nggak bisa ampunin saya. Na'udzubillah, ucapan seperti itu. Ini ucapan orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Ucapan seperti itu. Itu tadi dia suuzon, berburuk sangka sama Allah SWT. Terus kita beramal, ikhlaskan niat, dan husnuzon sama Allah. Saya sudah berusaha berbuat baik, dan insya Allah dengan jalan ini Allah memudahkan saya menuju surga. Insya Allah dengan jalan ini saya beramal, Allah memudahkan saya husnul khatimah. Seperti itu. Kita nggak tahu ending kita di mana, tapi tugas kita beramal dan kita husnuzon kepada Allah. Insya Allah ini jalur yang benar. On track kita menuju surga Allah SWT. Makanya yang di catatan itu nggak akan berubah, hadirin, nggak akan berubah. Bisa jadi orang ini dia seumur hidupnya dia maksiat. Tapi di akhir ayatnya Allah inginkan kebaikan, Allah catatkan di surga orang ini.
di penghujung hayatnya Allah akan berikan dia taufik, beramal soleh, dia husnul khotimah. Dan itu banyak kejadian. Makanya kata Nabi SAW, ada wanita Yahudi, bukan Yahudi, wanita Bani Israel, pezina. Ya, mohon maaf, dia PSK, kerjanya itu berzina, kerjanya berzina. Tapi Allah menginginkan kebaikan untuk wanita ini, Allah menginginkan dia masuk surga. Maka jadikanlah sebabnya dia ngeliat anjing kehausan, dia turun ngasih ini anjing minum. Dia tidak mengharapkan pujian, apalagi mengharapkan syukuran dari anjing itu, enggak. Dia mengharap lillahi ta'ala dengan amalan ikhlasnya itu ngasih minum anjing yang enggak dilihat siapapun, yang cuma Allah, dia mengharapkan balasan dari itu. Allah berikan dia taufik, hidayah, dia bertaubat dari perzinahannya, kemudian dia bagus amalannya, dan dia mati husnul khotimah masuk surga. Wanita itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia ikhlas ngasih minum anjing. Jadi kadang ada orang yang kita lihat, ya Allah ini orang isinya maksiat, endingnya dia masuk surga, bisa jadi. Kita nggak tahu. Ya Allah Ta'ala alam. Itu dia ayat yang ke-9. Ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun yauma idzil lil mukadzibin." Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Lagi wail Allah sebutkan, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Mendustakan apa di sini? Mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Siapa itu yang celaka karena mendustakan? Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kayak kalau kita lihat di surat-surat Makkiyah, apalagi surat di juz 30, ini sering sekali Allah menyinggung masalah hari kebangkitan ini. Ya, karena mereka orang-orang kufar musyrikin itu mengingkari hari kebangkitan, dan banyak sekali ayat Allah menekankan kalian itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, hati-hati. Mereka mengingkari kebangkitan, bagaimana udah jadi bangkai, udah jadi tulang belulang, udah hancur tulang belulang itu, udah hancur, bagaimana dibangkitkan? Pasti akan dibangkitkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah tekankan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah pasti kalian dia bangkitkan, dan pasti kalian akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang sudah kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah membangkitkan kalian semua walaupun sudah jadi tulang belulang. Dan itu dustaannya orang-orang kufar musyrikin. Makanya jangan heran konteks ayat surat-surat Makkiyah banyak sekali mendekatkan seperti ini. Kalian itu akan dibangkitkan. Hati-hati, ingat hari kiamat. Kalian akan dibangkitkan, akan mempertanggungjawabkan semuanya. Makanya di antara faktor yang paling bisa mencegah orang, mengobati orang dari maksiat dan memotivasi orang untuk beribadah, yaitu dia memperdalam dan memperkuat keimanannya kepada hari akhir. Nggak ada hal faktor penyebab yang bisa menjadikan orang itu benar-benar takut dari maksiat dan dia bisa semangat ibadah kecuali kalau kuat keimanannya kepada hari kebangkitan. Orang ketika dia beriman kepada hari akhir, mau ngomong sembarangan pun ya nggak berani. Orang kalau kuat keimanannya kepada hari kiamat, dia hati-hati, bertutur kata hati-hati. Ngomong hati-hati, mikir dulu. Apalagi mau berbuat zolim sama orang lain. Dia takut, kenapa? Karena dia tahu dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini memperdalam keimanan kita, khususnya dalam rukun iman, ini perkara yang penting saya lihat. Orang makanya mau menyadarkan orang itu dari kemaksiatannya biar dia kembali, biar dia lurus lagi. Ingatkan mati suci. Orang kalau sudah ingat mati dia nggak takut, ini benar-benar nggak beres keimanannya pada hari akhir. Sudah diingatkan kematian, dia masih nggak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah tua, tapi dia masih nggak takut akan kematian dan hisab. Nah ini berarti keimanannya bermasalah kepada hari akhir. Tapi insyaallah sisa ayatnya kita akan lanjutkan. Oh ya, Afwan, informasi kalau kemungkinan di pekan depan Ana akan safar ya. Mungkin Ana akan absen di pertemuan berikutnya.
Yang kita akan lanjutkan di 2 pekan lagi insyaallah taala. Karena kemungkinan akan safar di hari Kamis depan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.